ucap syukur melihat persekutuan saudara seiman yang begitu indah. Firman-Mu mengajar kepada murid-murid-Mu ketika masuk ke sebuah rumah mengucapkan shalom. Damai itu akan tinggal dalam mereka yang menerimanya. Mengucapkan terlebih dahulu shalom atas tempat rumah keluarga Bapak Ibu dirawat. Dan semua saat ini yang berada di dalam hadirat Tuhan di sini, kau juga akan memberkati dengan damai, yang artinya tidak ada yang hilang atau yang patah dalam rencana Allah atas hidup setiap orang yang percaya. Tuhan, terima kasih, sampaikan sabda-Mu, berikan firman dari hati-Mu pada kami, sehingga kami pulang dengan membawa remah-remah roti, kami membawa pabrik roti di hati, kami pulang membawa kepanjangan ilahi, sehingga hidup kami bertumbuh. Sembunyikan hamba di balik salib Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan dulu. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk keluarga Bapak Ibu dirawat. Suatu kehormatan bisa berada di sini. Dan sampai di belakang sana saya tidak akan lupakan Anda, termasuk yang di sebelah sini. Ya, tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Tapi saya harus hadap satu tempat, satu arah, nanti saya bisa pengen nanti ya. Jadi maafkan saya, maklumi saya menghadap ke depan. Tadi mendengarkan kesaksian suatu saya keluarga saat teduh, ternyata saya sangat happy bisa ketemu dan kenalan. Mendengarkan kesaksian adalah sukacita saya. Saya suka dengar cerita orang sih. Sebenarnya saya kurang suka berkhotbah, tapi karena memang Tuhan yang panggil, saya lebih suka dengarkan kehidupan orang lain. Tapi karena saya punya suatu pengetahuan yang saya bagikan, maka saya akan bagikan. Tadi juga puji-pujian naikkan oleh Ibu Erti, lalu Pak Birawa. Saya jadi ingat zaman-zaman dulu seperti zamannya siapa ya, penyanyi Lupus atau siapa gitu ya, atau siapa yang rambutnya panjang-panjang gitu ya. Nanti kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, saya juga pengen nyanyi tadi waktu saya dengar nyanyi gitu. Nanti kita nyanyi satu lagu, mungkin saya nggak tahu lagu kita kesamaan atau sama atau enggak. Bisa siapkan nggak nanti setelah firman ini lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan, tahu kan? Nah, saya request nanti kita nyanyi bersama-sama. Bisa ya, bersama-sama ya. Baik. Firman yang saya bagikan, saya mengambil keputusan waktu mendengarkan anak-anak menghafal setengah fase, itu nggak gampang. Perjanjian lama lagi. Orang hafalin perjanjian lama itu cari mati. Ini berani nih anak-anak ini. Jadi untuk menghargai kalian, firman apapun yang saya mau bagikan, saya drop semuanya. Saya bagikan, saya akan korbankan yang kalian pilih. Itu ulangan 28. Mari kita bersama-sama ulangan 28. Biar Tuhan yang memberi terang. Kata Tuhan itu selalu cinta anak kecil yang mereka pilih jadi pilihan Tuhan. Jadi apapun yang saya pilih, doesn't matter, tidak masalah. Saya akan korbankan ini tanpa tahu nanti ini ke arah mana. Saya pasti tahu semua rema-rema dari Tuhan pasti mengenang. Berkat, tidak usah dibacakan semua, tadi udah bacain anak-anak ayat per ayat. Ambil catatan, pasti Anda dapat sesuatu nih. Berita nggak bisa diulang, kalau saya sudah lalu, saya nggak kembali lagi ke ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berhenti. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau itu masih masa depan. Apa yang Tuhan akan lakukan di masa yang akan datang. Ternyata semua bergantung dengan bagaimana sikap hati kita sekarang. Aku Tuhan Allah akan mengangkat engkau bla bla bla. Tarik lagi kalimat pertama, jika engkau baik-baik mendengar suaraku sekarang. Jangan pernah remehkan loh ya, duduk diam di kaki Tuhan seperti ini apa faedahnya. Anda tidak datang sini melihat artis, saya hamba Tuhan, saya tersanjung sekali datang sini kasih foto-foto, kamera-kamera di mana-mana di sini. Tahukah Anda waktu saya kecil saya paling fobia sama kamera, tapi sekarang terpaksa mau nggak mau di depan kamera. Saya sendiri ya, cara gitu. Anda tidak datang sini mencari pengorban. Anda datang sini mencari berkat Allah yang sesungguhnya. Ini semua sia-sia kalau ada berkat Tuhan, sia-sia lah orang membangun rumah, ya kan? Bagaimana Anda mendengarkan suara Tuhan menentukan masa depan? Tahukah Anda ayat pertama ini, berkat itu ditentukan masa sekarang. Sebagian besar berkat kita itu masih akan datang. Apa yang kita tidak pikirkan
Mata belum lihat, telinga belum dengar yang Tuhan sediakan. Jangan pernah kita kecewa sama Tuhan sekarang, atau kecewa sama hidup sekarang. Sekarang ini belum skor akhirnya, ini belum final, semifinal pun belum. Apapun yang kita alami sekarang, yang baik maupun yang buruk, karena terlalu masalah Bapak Ibu. Sebab Tuhan menyediakan perkara-perkara yang tidak ada, yang belum ada bayangkan, bahkan tidak berani doakan. Tapi semua itu tergantung bagaimana sikap hati kita, bukan terhadap manusia dulu, bukan sikap hati kita terhadap harta benda kita, bukan sikap hati kita terhadap siapa, tapi tergantung sikap hati kita terhadap firman Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mendengarkan suara Allah saja sekarang kurang. Tidak boleh hanya dengar suara Tuhan, standar Tuhan itu tinggi. Kita harus mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Mendengar suara Tuhan dengan pinjam HP seseorang. Ya, selalu sebentar ya. Kita kalau mendengarkan suara Tuhan dengan sambil HP yang lalu-lalang atau sambil kita cek Instagram, itu dengar suara Tuhan, karena kita telinga tidak tuli. Seperti kita kalau di mall, kita dengar lagu tapi kita nggak memperhatikannya, kita asal lalu pikiran kita di tempat yang lain. Itu juga mendengar, tapi bukan mendengarkan dengan baik-baik. Mendengarkan baik-baik itu berarti mencatat, menaruh dalam hati, merenungkan. Setelah pulang tidak lupa seperti orang lihat kaca atau cermin lalu lupa wajahnya, lalu berniat melakukan firman Allah. Jadi ayat ini nggak boleh asal-asalan. Ayat ini nggak berkata jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Ayat ini berkata jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Itu beda standar antara bintang 5 dan bintang 4. Bintang 4 dengan bintang 3. Perbedaannya terletak di excellence atau keseriusan dalam menanggapi. Jangan asal-asalan sama firman. Kan hidupmu bergantung dengan itu. Hidup kita tidak tergantung apa kata manusia atau opini dunia. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, alhasil aku Tuhan Allah akan mengangkat engkau. Jadi gimana aku mengangkatmu tergantung gimana kau mendengarkan suaraku hari ini. Apa yang akan aku lakukan esok hari dalam hidupmu tergantung sikap hatimu sekarang terhadap firman-Ku. Anak kita pulang rumah berkata, Pak, perlu les, perlu tambah privat. Ya kalau memang pelajaran sekolah susah, tapi kalau pelajaran gampang pun mereka perlu guru ekstra. Boleh tanya sekali-kali, kamu dengarkan nggak pelajaran di sekolah? Di mana kamu mendengarkan pelajaran di sekolah, hari ini menentukan ujianmu minggu depan atau kelulusan, bahkan bisa menentukan karirmu suatu hari. Jangan pernah remehkan cara kita mendengar suara Tuhan. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak Ibu mendengarkan suara Tuhan tiap hari? Apakah kita, bahasa Surabayanya nih, busuk-busuk? Apakah kita itu terburu-buru, tergesa-gesa? Masuk itu cepat-cepat, pulang lekas-lekas, atau keluar lekas-lekas? Enggak. Saya tiap pagi saat teduh pribadi kasih waktu yang terbaik. Yang pertama perasaan susu saya berikan untuk mendengar firman. Kalau saya masuk hadirat Tuhan itu, saya nggak asal-asalan baca firman. Saya renungkan artinya. Kalau orang asal lalu jalan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan segala setia pada beritanya yang disampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Udah baca ayat kan? Teman saya satu bercanda begini. Saya ingatkan dia kan, kamu harus baca Alkitab. Sudah kok, Pastor Philip. Sudah baca. Gimana bacanya? Tiap hari saya masuk hadirat Tuhan baca Alkitab. Nggak cukup hanya membacanya. Bagaimana Anda membacanya itu menentukan. Kalau saya baca Alkitab begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, saya tanya pada diri sendiri, kenapa ada kata baik-baik? Saya renungkan. Saya tidak mau dengar asal-asalan seperti orang dengar lagu di mall. Saya mau mikir dengan segenap hati, dengan akal budi mengasihi Tuhan. Mengapa Tuhan taruh kata baik-baik di sini? Pasti ada bedanya. Mau berkah? Jangan cari berkah. Perbaiki sikap hatimu untuk mengerti itu. Pernah lihat orang di gereja lain ya Pak? Di gereja misalnya orang ibadah,
Duduknya sebelahan, bahkan satu keluarga. Yang satu merasakan hadirat Tuhan, yang satu kering rohani tidak bertumbuh. Kok bisa ya? Di satu gedung yang sama, bukan Tuhannya yang beda, sikap hati kita yang tidak sama. Ada orang datang dengan haus, tapi ada orang yang datang dengan ritual atau liturgi semata-mata. How you listen to God's voice? Bagaimana Anda mendengar suara Tuhan? Menentukan masa depan. Aneh ya, khotbah sama, firman sama, bertumbuh beda. Yang satu tumbuh pohon tinggi-tinggi seperti pohon cemara, yang satu jadi bonsai, kate. Kok bisa ya? Nutrisi sama, pertumbuhan beda. Di mana bedanya? Sikap hati kita. Makanya itu saya sebagai hamba Tuhan juga lihat sih, bagaimana orang mendengarkan khotbah itu dengan kita. Ada orang yang terbiasa untuk sungguh-sungguh merenungkan, akan mencatatnya. Orang seperti itu nanti pasti akan memperhatikan. Amin. Ayat 2. Ada diberkati Tuhan? Amin. Saya nggak tahu saya bisa selesai sampai berapa ayat, karena tadi yang dibacakan anak-anak sampai 14. Tapi saya mau setiap ayat saya kupas ya. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari sekarang kita tinggalkan kata jika. Persyaratannya tadi saya sudah bahas panjang lebar. Sekarang kita kupas tentang berkatnya. Berkat seperti apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman? Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkatnya datang dulu. Percayalah Bapak Ibu, kita semua itu nggak ada berkat di dalam kita. Ini nggak apa-apa ya? Atau saya perlu ganti nih? Terima kasih. Tes ya. Di dalam diri kita terpisah dari Kristus nggak ada berkat. Semuanya itu dari Tuhan. Makanya Tuhan berkata di Yohanes 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus pokok, kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus, ya Yesus bilang kita kan. Atau lagu yang versi lama, Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Baru setelah itu pastilah kau akan berbuah. Jadi di luar Kristus tidak ada berkat di dalam diri kita. Jadi jangan sampai percaya apa kata dunia, yang penting percaya diri. No, percaya Kristus dulu. Sebab di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Berkat semua yang masuk di hidup kita yang kekal sifatnya, yang tanpa susah payah mengikutinya, itu semua imporan. Semua berkat kita itu impor. Jangan mikir ekspor dulu deh. Belum cukup bahan baku. Makanya orang yang mencari berkatnya di luar Kristus, dia bisa kaya, tapi susah payah mengikutinya. Betul ya? Orang bisa cari berkat, misalnya pangkat. Tidak akan ada tujuan Allah di baliknya. Mati debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Cari berkat apa? Bahagia. Cari istri atau suami idaman. Ujungnya juga keluarganya begitu-begitu saja, tidak ada misi Kristus di dalamnya. Bisa nggak kita cari dapat berkat? Kita bisa dapat sesuatu juga dapat berkat. Just because kita dapat uang bukan berarti kita dapat berkat. Just because bukan berarti kalau orang itu menikah dapat istri pasangan yang dia kejar atau suaminya itu pasti dia diberkati sama Kristus. Kalau dia pacarannya juga nggak benar. Jangan pernah kira berkat itu materi. Berkat itu bukan daging dan darah. Berkat itu restu Allah di dalamnya. Berkat itu divine purpose, tujuan ilahi, makna sesungguhnya. Karena itu semua berkat yang semua yang dunia sebut berkat itu hampa. Karena berkat sesungguhnya itu imporan. Kalau hari ini kita bisa menikmati keselamatan dalam keluarga kita dapat promosi dari Tuhan. Bedakan yang mana adalah berkat Tuhan, yang mana bukan.
Kalau orang yang punya berkat Tuhan, beda sekali jalan hidupnya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Di lagu tersebut, apabila ia jatuh, tidak akan sampai terbetak antara telapak tangannya, seperti tunas yang muncul baru Tuhan Yesus itu beserta. Bapak Ibu Saudara, berkat kita semua itu imporan. Makanya setiap pagi kalau saya bangun tidur, saya nggak langsung kejar berkat. Saya kejar sang pemberinya. Saya selalu masuk hadirat Tuhan berkata, Lord Tuhan, aku ini nggak bisa buat apa-apa. Aku nggak bisa buat apa. Sampai hari ini pun saya bergantung dengan Kristus kok. Dalam berkorban dan bergantung catatan. Enggak begitu. Buat apa saya bisa dalam profesi saya bagus performa, tapi ujungnya nggak ada orangnya yang diubah. Waktu saya lihat tadi ibu dari mana itu ini yang udah diwanti-wanti sama suami jangan lama-lama. Saya tahu sesuatu terjadi dalam hidupnya. Saya lihat getaran-getaran di pipinya, tapi nafas sekali di sini grogi. Saya pun grogi kalau berdiri gitu. Memberanikan diri kesaksian pasti ada sesuatu yang berubah. Ini nggak ada hubungan sama saya. Saya hanya taat dan setia. Semua mujizat yang diterima olehnya itu semua adalah Tuhan masih bekerja melalui pelayanan saya. Itu loh. Gak mungkin saya bisa bicara sesuatu itu mengenal kalau bukan Roh Kudus. Gak bisa tuh. Terus terang kalau saya nilai diri sendiri ya, saya nggak mau overrating. Terus saya sih beneran ini saya ngomong apa adanya, bukan bersujud di atas Monas juga. Menurut saya sih kalau bahasa biasa-biasa. Yang pintar khotbah, lebih fasih, lebih lucu, lebih sebagainya lebih banyak. Tapi saya tiap pagi begini sebelum saya ministry. Lord, I cannot do anything except you are with me. Aku nggak bisa berbuat sesuatu kecuali kau beserta aku. Itu yang membuat seseorang berkata begini dengan bergumul. Setiap kata kalimat itu mengenai saya. Nggak mungkin lah itu saya. Manusia itu dalam berkata-kata pasti ada selipnya di mana. Nggak mungkin bisa. Dengan kesaksian tadi itu saya masih dapat konfirmasi bahwa Holy Spirit istri dan ministry. Roh Kudus masih ada di dalam pelayanan saya. Daripada Pak, nanti orang datang ke saya minta bersaksi. Wah, Pak datang sini khotbahnya bagus. Lalu ditanya, belajar apa? Banyak, sebut satu, nggak tahu. Benar kan? Belajar apa? Banyak, sebut satu, nggak tahu. Paling kagum cuma dengan figur dan sebagainya. Menurut saya kalau saya begitu, saya gagal jadi seorang pendeta. Itu loh, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan kemampuanmu, bukan karena kegagalan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena fasilitasmu. Kau dipilih dan dipakainya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanku. Ku dipilih dan ku dipakainya. Bila engkau dapat, itu anugerahnya. Bila engkau dipakai, semua daripadanya. Bisa ikut sama saya. Semua berkat Tuhan itu non materi. Lagu sama dinyanyikan orang itu, lalu dinyanyikan orang ini, beda efeknya. Kok bisa sih orang dengar lagu, orang nyanyi, terus orang nangis di zaman Tuhan, sedangkan kita dengar lagu itu di mall nggak ada jadi apa-apa. Ada sesuatu, ada berkat pada orang tertentu, bukan disuruh pilih-pilih orang, tapi orang yang mencari sang pemberi memperoleh berkat. Orang yang kejar berkatnya paling cuma dia ke api. Bapak Ibu yang saya kasih, segala berkat ini akan datang kepada berkatnya yang datang padamu. Kau tidak memilikinya. Pernah gojek sesuatu, kepingin makan apa di sini, misalnya kepingin makan makanan sesuatu di luar sana, tunggu gojek datang kan berarti belum ada makanan.
Jika berkat itu akan datang kepadamu, berarti berkat itu bukan dari padamu. Tidak dari keahlian fasih lidahmu, bukan dari koneksi, bukan dari kepandaian. Berkat itu non materi. Berkat itu akan datang padamu ketika kau mencari sang pemberi berkat. Kalau kau cari berkatnya, sang pemberi itu akan lari daripadamu. Lambat laun berkatnya pun akan pergi. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu. Wah, bukan hanya datang padamu, menjadi bagianmu. Tunggu dulu. Saya kira berkat Tuhan itu bisa dimakan, habis keluar jamban, maaf ya. Kalau makanan kan begitu. Tapi yang dimaksud berkat ini tentunya bukan makanan atau sesuatu yang bisa habis. Buktinya berkat itu setelah datang padamu, dia menjadi bagianmu. Coba renungkan. Berkat itu datang pada kita, di Gojek makanan, misalnya es campur atau apa, atau makanan di Jakarta apa gitu ya, kita makan. Nah, ya berkat itu di bagian kita, tapi nggak selamanya kan, besok pagi dia hilang. Tapi berkat itu menjadi bagianmu. Tahu nggak bedanya? Orang yang diberkati Tuhan tidak akan berakhir diberkati. Dia akan berakhir menjadi berkat. Cuma mau menerima. Cuma mau menerima. Tidak ada orang yang sesungguhnya yang tulen diberkati oleh Kristus berakhir hanya pada titik ini. Orang itu diberkati. Orang itu pasti menjadi berkat. Amin. Jangan kejar kesembuhan. Kejar sang pemberi kesembuhan. Maka Anda menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Saya nggak punya kesembuhan itu. Ada banyak kesaksian orang disembuhkan, nggak ada hubungan sama saya. Tugas saya hanyalah lakukan bagian saya. Waktu saya kecil, maafkan saya, tunjukkan jari tengah saya. Bengkok ya. Saya ini anak yang harusnya cacat. Umur 6 tahun tadi Pak Manda di mobil kita ada cerita-cerita. Tahu ternyata sudah tahu sejarah hidup saya. Saya pindah-pindah dulu Pak. Asal mulanya adalah karena saya sakit, bukan karena orang tua saya punya. Saya pindah ke Taiwan itu karena saya itu mau mati di Indonesia. Udah dokter terakhir dan mau tangani, jadi saya pergi ke luar negeri. Karena ada satu dokter terapi terpaksa sekolah di sana umur 6 tahun jauh dari ayah ibuku. Tulang saya dulu ini semua bengkok satu badan saya. Kaki saya itu pakai itu sepatu seperti poli itu, yang sepatu besi itu. Tapi ketika saya disembuhkan, hari ini pun Tuhan tambahkan dengan pelayanan kesembuhan. Karena saya tidak terpukau dengan kesembuhan itu. Berkatmu hanyalah membuatku sempat terpesona. Tapi ini yang membuat saya terpukau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi ujian dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Itu Bapak Ibu. Hanya itu, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saya beritahu ya, Tuhan tidak pernah punya intention atau maksud hanya untuk memberkatimu. Terlalu murah, terlalu dangkal, terlalu gampang. Tuhan tidak ingin hanya menyembuhkanmu. Tuhan ingin melalui kesaksianmu orang lain disembuhkan. Saya kanker stadium 3 sekian, namanya bagaimana saya disembuhkan. Tuhan gak kepingin Anda disembuhkan lalu seperti orang dusta yang hilang banyak. Tuhan mau lewat kesaksianmu orang berikutnya yang stadium 1 yang baru saja ketemu, atau yang sudah stadium 4 terlambat tinggal tunggu hari, dibangunkan imannya dan menerima mujizat Tuhan. God never wants, Tuhan tidak pernah ingin mengangkat Anda demi supaya Anda tersanjung atau terangkat. Tuhan mengangkat Anda supaya Anda mengangkat orang lain. Itu disebut, itu bedanya diberkati dengan menjadi bagian. Berkat itu menjadi bagian. Anda menjadi bagian dari berkat itu. Dari diberkati jadi berkat. Ini namanya kita dibacem dengan berkat. Coba ya, tahu atau tempe yang dibacem. Coba dibuat tahu dan tempe semula, tidak susah. Sekali dibacem, ya kan? Itu tahu bacem, itu kan manis gitu ya. Itu kan dia direndam, nggak mungkin gitu aja. Kalau cuma dicelupin gitu aja dari baptisan, celup itu keluar, dia nggak mungkin bisa meresap. Makan aja sampai kulit, sampai permukaan, agak sedikit kena sudah nggak ada rasa. Seperti tahu tempe mentah. Tapi kalau dibacem dimasak. Itu yang pinter masak ya, atau di sini ibu-ibu pinter masak semua pasti kelihatan ini tampangnya ya. Itu kalau dimakan sampai ke tengahnya pun terasa manisnya. Itu tahunya sudah bukan tahu lagi. Itu tempe bukan tempe lagi. Itu tahu tempe yang sudah menyatu dengan bumbu.
ada satu waktu berkat yang kita terima itu kita menjadi bagian, kita menjadi bagian dari berkat itu. Kita berkat itu. Tidak heran ya, Rasul Paulus orang sembuh, sapu tangannya. Sedangkan orang lain yang tidak punya kedekatan dengan Tuhan, tidak meresapi dan tidak berjalan terus merapat, doa-doakan sapu tangan, nggak terjadi apa-apa. Petrus loh nggak mendoakan bayang-bayangnya, ngapain dia? Mungkin dia suatu hari keluar, lagi orang lagi berdesak-desak datang, dia keluar, mungkin dia nggak sadar bayang-bayang yang menyembuhkan. Ini adalah rasul-rasul yang sudah dibaca, bukan sekali saja. Supaya bisa hafal, jadi refleks, Anda harus latihan beribu-ribu kali. Taat cuma sekali-kali. Kalau kita mau dengar firman, mau taat firman itu terus-menerus jatuh bangun lagi. Jangan kita alasan aku jatuh gagal. Gak apa-apa, seperti tadi lagu Pak Birawan nyanyikan. Itu perjuangan pertandingan. Saya kadang-kadang saya susah, sangat kagum pada waktu zaman saya kecil melihat Thomas Cup itu ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia badminton. Kok bisa ya? Pada waktu itunya apa namanya itu kalau nggak tahu. Ya pokoknya itu sudah pergi di belakang, dia nggak lihat tuh. Saya curiga di belakang kepalanya pada mana? Dia bisa begini, bisa kena. Kok bisa ya Pak? Nah nanti sekali itu Icuk Sugiarto itu siapa? Ya Icuk ya, lihat ya. Itu dia begitu gimana? Nggak ingat nggak? Dari bawah begini. Kok saya dari bawah begini itu akhirnya kena muka saya. Karena dia anak yang saling latihan terus. Nanti dia tidur pun saya curiga sebelum Thomas itu. Ada nyamuk pun begitu dia bisa kena. Dia sudah dibaca sama pemerintah. Makanya jadi timnas kita. Jangan ayah kejar berkat diberkati, jadilah berkat dulu. Tapi pas tadi berkat itu kok belum datang. Jangan tunggu Anda menerima banyak, beri dulu sampai pemberian itu jadi biasa lagi. Orang itu nggak berubah, diampuni juga percuma. Ampuni aja terus. Ampuni sampai kita itu ampun. Jangan berhenti ngampuni sampai kita ampun. Ada loh ayatnya 7:70, coba itu ampun. Suruh ngampuni kesalahan yang sama, orang yang sama satu hari loh Pak. Bisa nggak? Kalau saya kenal sama Anda salah saya 490 kali kesalahan yang sama, wah itu terlaluan. Kalau orang di Indonesia Timur itu bahasanya lebih mantap lagi, terlaluan. Iya kan Pak? Tapi Tuhan suruh saya kita ampun terus over and over again 490 kali sampai pengampunan itu bukan lagi menjadi pengampunan, sampai saya menjadi pengampunan yang berjalan. Dibacem sampai gitu. Jangan mau kalah sama keadaan, terus taat pada firman. Dibacem sama firman. Sampai berkat firman itu menjadi berkat. Jika ada haji, itu aja. Bukan orang kena flu, orang sembuh. Amin Bapak Ibu, bukan harafiah ya. Jangan bersihin orang. Tapi ngerti maksud saya. Yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Berarti ayat 4. Anda perhatikan sesuatu? Diberkatilah buah kandunganmu. Kok bicara soal anak ya? Hasil bumimu, hasil ternakmu ya. Lanjut lagi, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Anda sadar nggak? Ayat yang keempat ini bicara tentang berkat yang diturunkan. Berkat turun-temurun atau keturunan. Jangan main-main sama diabetes. Diabetes itu keturunan, apalagi kalau dari ibu, kan? Bukan hanya itu, komplikasinya banyak. Dimulai hanya dengan kadar gula tinggi, tapi berujung nanti sampai amputasi. Bisa komplikasi. Berkat bisa komplikasi loh. Bapaknya orang biasa aja, tapi setia di bidangnya, setia pada Tuhan. Turun ke bawah, anak bukan hanya hasil bumi, hasil ternak, tapi anak lembu sapi. Ini bagi manusia. Kalau ternak aja bisa menurunkan kandungan kambing dombamu, apalagi kandungan kita. Itu turun, bisa ada yang nyeleneh nanti.
Gak pernah ada naik-naik di atas sana seperti kalau orang itu ada yang namanya anak kembar. Itu kan biasanya atas-atas ada anak kembarnya. Tapi anehnya, bisa aja nanti turun di bawah ada seniman. Gak ada yang seniman. Gak ada yang seniman. Berkat itu bisa kombinasi. Turun temurun itu gak bisa diduga. Bapak ibunya biasa, anaknya tokoh semua. Jangan kaget, di atas sana itu ordinary, di bawah sana nanti presiden ini dan presiden itu. Tuhan itu nggak mau memberkati kita hanya sekali atau tak berapa hari. Tuhan kalau memberkati kita, percaya nggak? Tuhan memikirkan keturunan. Berkat yang kau titipkan di rumah kita, itu Tuhan punya pikiran lebih jauh untuk diturunkan ke anak-anaknya. Tuhan kita itu kalau memberkati orang, saya tahu dia selalu punya maksud jadikan kita langganan. Allah kita adalah Allah yang komitmen, bukan Allah yang setelah berdua lalu pergi, bukan Allah yang setelah melakukan sesuatu lalu lari. Setiap kali kalau Tuhan memberkati saya dengan sesuatu, saya bilang, ayo Tuhan mau menjadikan aku langganannya Tuhan. Tuhan punya berkat itu turun-temurun. Makanya Bapak Ibu ketika susah, jangan menghujat Allah. Jangan jual Tuhanmu. Sebab ketika kau jual Tuhanmu, kau jual keturunanmu pada Allah. Sebab semua berkat yang kau nikmati sekarang dan bertahan, dan kau mempertahankan apapun harganya, kesetiaan itu bukan hanya untuk dirimu di masa hidupmu, tapi itu untuk keturunanmu yang akan datang. Saya tahu dari sejak saya masih bujangan, karena saya kenal Tuhan. Roh yang tinggal di dalam saya ini adalah roh yang abadi. Jadi gini ya, orang yang dihidupi roh Allah, peduli amat dia umur berapa, dia pasti punya visi panjang. Makanya anak kecil bernubuat kalau harus turun, teruna mendapat penglihatan. Dia punya masa depan. Tanya anak muda sekarang mau jadi apa, nggak tahu. Tapi kalau dihidupi Roh Kudus langsung mereka tahu, aku mau begini. Orang tua pun mendapat mimpi. Tuhan kita itu begitu, dia itu pikirannya panjang. Waktu saya masih bujangan, belum punya anak, saya jaga diri saya sendiri. Saya punya satu prinsip yang menurut saya radikal, tapi hari ini diikuti oleh banyak anak-anak muda. Sejak sebelum saya saat lagi bersama atau apa, saya berkecimpung di antara kampus, anak-anak pemuda, pelajar, remaja. Mereka pada ikut-ikutan sama saya. Saya punya prinsip begini, saya nggak mau pacaran sembarang. Saya mau pacaran sekali lalu menikah. Ada orang tanya sama saya, itu nggak terlalu ekstrim ya? Nggak bisa. Kita jaga gitu aja, banyak yang kecolongan loh. Ada orang yang udah pacaran 3 kali, gonta-ganti atau 7 kali. Lalu orang yang gitu tanya sama saya, gimana kalau sekarang saya sudah 7 kali, udah telah? Enggak, berarti yang 8 kali jadikan yang terakhir kali. Ada yang tanya sama saya, kenapa begitu? Saya bilang, I'm doing this for my children. Kamu udah 18 tahun, saya belum punya anak. Suatu hari nanti saya punya visi. Kalau saya bicara sama anak-anak saya, nah, kamu jangan pacaran sembarangan. Apapun tidak begitu. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, pikirkan panjang ke anak cucu. Apapun juga yang kau langgar dari firman, pikirkan panjang, saudara. Ada ayat yang tidak dibaca sama anak-anak tadi setengah pasal sisanya untuk mereka baca. Dan ayat ini banyak berkat kalau ada baca. Separuh lagi namanya kutuk. Setiap kali digoda untuk berzina, untuk korupsi atau apa, jangan hanya ingat Tuhanmu. Ingat bahwa Tuhan membalaskan ke 3-4 keturunan orang-orang yang menyembah berhala. Paham ya Bapak Ibu? Esensi berkat itu di situ. Berkat itu tidak pernah terharapkan atau dalam masa hidup. Berkat itu panjang. Maka itu jangan kita tuh mengeluh. Aku kok cuma gitu ya? Gitu-gitu itu asal itu satu talenta tidak mau sembunyikan di bawah tanah. Oh my goodness. Wah, siap-siap nanti anak Anda luar biasa. Jangan heran, di dalam keluarga tidak ada yang punya kepintaran seperti itu. IQ ya salah, normal aja. Tidak ada itu atas profesor, tiba-tiba satu nyeleneh jadi profesor. Pinter encer sekali otaknya. Pada waktu hamil bukan orang kaya. Vitamin juga biasa.
Malah justru kalau dikasih yang macam-macam, malah nanti jadi kebutuhan khusus, ya kan? Udah apa adanya, makan asal yang sehat, asal yang bersih. Siapa sangka gak dikasih DHA, gak dikasih vitamin-vitamin dari Jepang apa? Anak keluar satu, juara umum. Papa mama biasa, beasiswa. Anda kaget sama Tuhan, setelahnya protes yang baik. Ya Tuhan Yesus, mengapa kau bikin anak seperti ini? Oh Tuhan, siapakah aku ini jadi biji matamu untuk membisikkan telinga supaya Anda tidak sepenuhnya hanya merasa itu anugerah, supaya Anda juga dikuatkan imannya bahwa itu juga kebutuhan. Karena kamu setia pada firman itu. Berkat itu terbawa komplikasi. Ada profesor di dalam darahnya. Munculkan satu. Kalau percaya, coba diabetes. Gak ada jantung jadi jantung. Komplikasi. Gak ada apa, nanti jadi apa? Kena ininya, kena itunya. Komplikasi ke ginjalnya, komplikasi ke macam-macam, ya kan? Di dalam dunia Tuhan, bukan hanya kutub, berkat pun berkomplikasi. Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia. 3 ayat saja, Pak. Sekarang, saya rasa mau satu lagi? Boleh? Satu lagi ya. Coba katakan kanan kirinya, hari ini kita nginap di rumah Pak Ibu. Diberkatilah bakulmu. Wah, ini semua orang suka rezeki nih. Dan tempat adonannya. Jangan isi pundi-pundi. Tempat masaknya itu diberkati. Ada 2 macam berkat dalam hidup ini, dua-dua saling melengkapi. Please jangan kejar yang satu aja. Kalau kita kejar yang satu, nanti kita serahkan. Kalau kita satunya lagi hanya itu, nanti kita pahit sama Tuhan. Kita kira buat apa punya Allah? Semua toh ya usaha kita, usaha sendiri. Satu diberkati bakulmu, kedua tempat adonanmu, tempat masakmu. Ada berkat yang diusahakan. Jangan minta sama Tuhan cuma-cuma apa yang perlu kita usahakan. Tuhan tidak suka membuat mujizat dari tidak ada menjadi ada, sudah terjadi di kita kejadian. Tuhan suka kerja sama kita 5 roti 2 ikan. Tuhan tuh loh kenapa basa-basi sih? Tuhan tuh bisa. Coba saya kasih sedikit renungan deh. 5 roti 2 ikan tuh ajarnya kayak apa? Roti sih biasa ya Bu. Bisa. Coba ikan. Itu ikan plastik atau ikan seperti pernah makan kepiting itu loh yang biasanya mana merah putih itu kepiting palsu itu kan sebenarnya bukan daging hewan. Ya Pak ingat ya, apa namanya itu ya makanan itu yang kami ya kalau dalam bahasa itu yang kami salah ya. Itu kan palsu. Kalau palsu teknologi bisa. Ikan yang Tuhan belah itu asli semua. Coba kalau di sini ada ikan saya belah, kalau saya cabut ekornya, saya kasih ibu ekornya, kan berarti di sini kan cumplung, tiba-tiba muncul ekor, kan dia nggak berani. Pertanyaan saya itu ikan asli atau palsu? Asli, tapi nggak pernah tahu. Karena ada ikan lahir di dalam air itu. Cabut tengahnya separuh ke arah kepala, kan cumplung. Kepalanya saya kasih ke lefty. Di sini kepalanya hilang, muncul. Berarti ada ikan jumlahnya entah berapa ribu. Hari itu lahir tanpa lewat lautan, tidak lewat butir-butir telur ikan bertelur, nggak ada sama sekali. Tidak ada melalui proses alami. Di tangan Yesus diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kenapa basa-basi si Tuhan? Buang aja ikannya, ciptakan langsung aja baru. Gak usah badannya dulu, gak usah kepalanya dulu, langsung aja. Tuhan gak suka, Tuhan suka kerjasama. Ada berkat yang harus diusahakan oleh umat Tuhan. Tapi usaha kita segini, berkat Tuhan segitu, tidak sia-sia kita membangun rumah kalau Tuhan yang membangunnya. Paham Bapak Ibu? Luar biasa Tuhan. Tuhan minta bahkan dari roti boil. Roti boil itu merek. Betul-betul di situ ada seorang bocah bawa makan siangnya, dikasih ke Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus rampas lunch orang? Bisa nggak Tuhan ciptakan dari yang ada jadi ada? Bisa. Tapi Tuhan nggak mau. Ada berkat yang harus diusahakan. Jangan pernah minta itu cuma-cuma. Kalau Tuhan nanti akan increase berkatmu karena usahamu, terjadilah. Ada berkat yang langsung ke bakulmu. Itu bukan karena hasil usahamu.
Amin. Itu berkat dari langsung ke bakunya Elia itu luar biasa. Itu guru gagak bawa, coba Anda baca, bawa roti dan daging. Pertanyaan saya, di waktu kelaparan itu daging dari mana? Apakah burung gagak itu rame-rame cumil kuda? Apa seperti woodpecker yang gitu, lalu dicuilin, diambil, dicubitin itu sapi-sapi hanya di istana ditutup karena itu kelaparan. Pernah bayangkan nggak dari mana itu gagak? Nah, gagak itu bawa daging ke Elia itu udah siap makan. Dia nggak mungkin nyalain api, akan ketahuan. Sungai Kerit ada seseorang. Saya tanya begini, prosesnya gimana sih? Nggak usah tanya banyak-banyak kalau sama Tuhan Yesus. Ada yang langsung ke bakumu, nggak usah tanya prosesnya. Karena kalau saya mau mikir itu prosesnya, saya mau pecah kepala. Bagaimana dia dapat roti? Roti siapa yang dia curi? Tuhan nggak mungkin suruh gagak mencuri, karena Tuhan berkata jangan mencuri. Gagak pun dan sepatu pada waktu Kristus. Itu roti dia dapat dari mana? Beli di toko mana? Siapa kasih dia duit? Siapa kasih dia uang? Terus roti itu gimana dikasihnya? Kan dari gandum dulu, siapa yang olah? Masa gagak tiba-tiba mengolah? Kan nggak lucu. Lalu roti-roti itu bisa semuanya datang dan sudah dalam kondisi dibakar. Apakah ada selainya? Saya nggak tahu. Nanti saudara saya tanya Tuhan, saya tanya Elia, saudara. Dagingnya itu lebih dimasak. Itu mungkin tanya medium rare atau medium well atau well done. Itu semua sampai ke sana. Ada berkat yang tidak perlu kau tanyakan prosesnya, terima saja. Kita nggak boleh sok-sokan. Tuhan memang membuat kita itu jadi bodoh dalam segala hikmat kita untuk bisa menemukan rumusnya. Tapi ada berkat yang jangan minta cuma-cuma. Itu usahamu. Diberkatilah bakulmu dan juga diberkatilah tempat adonanmu. Ada masih banyak, tapi sesungguhnya saya tidak ingin supaya Anda tinggal di rumah Pak Bimbola. Karena itu ayat 5 ini biarkan menjadi perpisahan, ayat perpisahan kita. Nanti suatu hari Tuhan izinkan saya lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Ya, kalau enggak, Roh Kudus akan ajari Anda sendiri bagaimana artikan ayat-ayat sederhana ini. Terima kasih anak-anak, hilang semua. Anak kecil jadi anak kecil. Terima kasih sudah memilihkan ayat kita hari ini. Saya undang dulu Bapak Ibu Birawa dan juga, maafkan saya namanya tadi saya lupa, Pak James ya. Pak James untuk maju ke sini nyanyi bareng-bareng yuk. Siapakah aku ini Tuhan? Lalu nanti kita lanjut menyanyi bersama-sama.
kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ada di sini untuk berbicara kepada kami. Kami adalah umat yang Kau berkati. Terima kasih sekali lagi. Hari ini kami sadar bahwa kami ingin mencari pemberi berkat-Nya, bukan berkat itu sendiri yang kami bisa berharga. Dan kami percaya ya Tuhan, cara kami mendengar firman dan bersedia menentukan perlakuan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, mempelajari firman-Mu di hati setiap kami tanpa kecuali. Jadikan 2, 30, 60, 100 kali ganda, tidak tentu materi, tetapi itu adalah buah-buah roh dan kebenaran. Berkati sekali lagi rumah dan tangga Pak Pirawa dan Ibu. Berkati rumah tangga setiap kali umat Tuhan di tempat ini. Rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai setiap umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.